cuplikan. Teori cuplikan atau sampling, ya, sama saja. Kalau di buku-buku yang bahasa Inggris, statistik, ini sampling. Nah, kalau dilihat gambar kurva di bawah ini, ya, di samping ini, yang hitam, ya, yang tidak putus-putus, ini adalah suatu populasi, ya. Ini populasi PX. Sedangkan yang putus-putus, ya, putus-putus ini adalah suatu sampling, ya. Jadi yang putus-putus itu sampling. Kalau kita bicara populasi, itu ada namanya parameter, ya. Parameternya untuk rata-rata itu dilambangkan dengan mu, ya. Kemudian untuk standar deviasi atau simpangan baku dilambangkan dengan sigma, ya. Ini parameter suatu populasi. Parameter. Kalau ini populasi, ya. Kalau kita ambil sebagian, ya, jadi bukan populasi tapi apa? Sampling. Suatu sampel, ya. Jadi misalnya populasinya ada 1000, ya. Jadi misalnya ada 1000, saya ambil 100, lah itu sampelnya adalah 100, ya. Ambilnya ini secara acak. Misalnya lagi populasinya ada 10.000, saya ambil cuman 10, lah itu samplingnya jumlahnya 10, ya. Masih ada yang nggak dengar? Halo, masih ada yang tidak dengar? Dengar semua, ya? Ya. Nih. Jadi kalau di sampel rata-rata itu misalnya rata-rata ada 100, ya, diambil 10. Nah, kalau di sampel ada X, kemudian ada bar atau tanda garis di atasnya. Ini adalah rata-rata. Jadi kalau mu itu adalah rata-rata di populasi, kalau X bar itu adalah rata-rata di sampel. Kemudian lambangnya lagi, kalau di sampel itu ada sigma X, ya. Ini adalah standar deviasi dari suatu sampel, atau juga S, sama saja. Atau S. Ini adalah standar deviasi suatu sampel, ya. Ini suatu populasi, jadi yang hitam ini kemudian diambil suatu sampling, ya, sampling. Lah, populasi standar deviasi dari samplingnya ini tadi, ya, saya sudah omongkan bahwa lambangnya adalah sigma X. Rumusnya adalah sigma akar N. N-nya ini apa? N adalah jumlah sampel. N itu adalah jumlah sampel. Nah, kemudian kalau diambil, jadi ini diambil cuplikan acak dengan rata-rata X bar. Nah, ini akan berfluktuasi di ini. E itu estimasi dari suatu X, jadi itu adalah rata-rata. Akan berfluktuasi, jadi mu-nya atau rata-ratanya itu sama. Jadi EX atau estimasi X itu akan menghasilkan X bar, jadi estimasi X, ya.
itu akan menghasilkan rata-ratanya. Satu sampel itu X bar itu akan sama dengan mu. Artinya apa? Akan sama dengan rata-rata dari populasinya. Ya, dengan simpangan baku sigma. Sigma ini apa tadi? Simpangan baku pada populasi, akar N adalah jumlah dari sampel. Ya, lanjut. Nah, ini contoh. Sebentar. Nah, ini ada di buku, kalau nggak salah halaman 8, jadi modul 5 halaman 8, saya ngambil dari situ. Para pekerja di sebuah industri memiliki rata-rata upah 280.000 ya. Jadi sebuah industri ini populasinya nggak diketahui, tapi rata-rata di suatu industri, di suatu pabrik tersebut adalah 280.000. Berarti ini apa? Lambangnya rata-rata populasi. Berarti rata-rata populasi adalah mu ya. Mu sama dengan 280.000 dengan simpangan baku 40.000 per bulan. Jadi ini upah 280.000 per bulan dengan simpangan baku. Nah, simpangan baku populasi itu apa tadi? Sigma ya, sama dengan 40.000. Seorang mahasiswa ya dari suatu universitas menghitung rata-rata upah 25 pekerja. Jadi dari populasi suatu pabrik, suatu industri tadi cuman dihitung 25 pekerjaannya saja. Berarti ini adalah suatu sampel atau sampling atau cuplikan ya, dengan N sama dengan 25 ya. Nah, ini pertanyaannya. Berapa nilai rata-rata dan simpangan baku dari cuplikan acak tersebut? Nah,